Sebelumnya aku udah pisah sama abang 4 bulan. Dari yang keluar abis sebelum keluar video itu. Oke. Aku benar-benar bilang, dan memang udah hampir setahun aku nggak terima nafkah. Aku kerja segala macam, kerja semuanya. Dan selama aku nikah sama abang, 1 emas gram pun aku nggak punya, 1 tanah meter pun aku nggak punya, 1 rupiah pun deposit aku nggak punya. Utang iya ada banyak. Jadi nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi ketika dia datang, tiba-tiba dia datang lagi tuh ke aku kan. Setelah 4 bulan aku usir. Maksud aku udah, kan gue udah usir lo nih. Harusnya lo udah berbahagia dong. Harusnya kan udah berbahagia logikanya. Kok 4 bulan balik lagi? Kan berarti something wrong dong di sana gitu kan. Kan gue gak pernah nyari. Datang. Terus sampai aku tolak di depan pintu udah kayak pantau itu, aku durhakanya minta ampun. Habis itu aku sholat minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku minta maaf. Maksudnya aku jadi setan banget ya. Pokoknya itu kasar banget. Terus terakhir dia sampai bilang, kucer kamu gitu kan, sampai kayak gitu. Alhamdulillah sampai kayak gitu. Pokoknya drama banget itu di depan pagar rumah. Jam 4 sore tuh kejadiannya. Jam 7 malam dia udah datang. Aku kan suka banget makan roti-rotinya Paribagi itu kan. Dia tuh datang di situ sama taruh uang yang nggak seberapa di dalam situ. Mungkin karena ngerasa selama ini gue nggak pernah ngasih nafkah ya. Aku buang ke jalanan, tuh uang beramburan diambil sama orang nggak peduli ya. Terus aku masuk. Habis itu malamnya dia datang. Saat itu kontrakan aku udah habis kontrakan, Bun. Uang kontrakan tahun kemarin aja belum diganti. Ini aku udah harus bayar kontrakan baru lagi. Rumah itu gede banget. Dari awal aku mau di apartemen, dia gak mau, dia harus rumah. Di Bandung? Di Jakarta. Udah pindah Jakarta. Ujung-ujung aku tiap bulan bayar rumah aja 15 juta. Itu baru bayar rumah doang. Itu jadi aku gak kuat kan. Jadi kontrak 2 tahun, setahun aku putus. Lagi dalam kondisi kayak gitu tuh. Bayangin lagi pressure-nya yang lagi tertekan banget. Aku lagi bangun usaha sama teman-teman segala macem. Dia datang. Jadi aku bilang, oh jadi kamu masih suami saya? Gitu. Ya udah ayo. Angkut saya ke rumah Kemang. Dia kan punya rumah di Kemang. Loh kenapa dek? Lah saya kan istri kamu. Kalau saya diusir berarti kan saya harus ke rumah suami. Aku gituin kan. Oh jangan dek, gini. Karena anak-anaknya di situ kan. Loh terus kita mau kemana? Ya udah kamu bayarin saya kontrakan. Emang abang gak punya duit? Sama sekali gak punya duit, Bun. Percaya atau enggak? Mungkin kalau dibilang miskin mungkin enggak ya. Tapi setidaknya selama dia di dalam, dia udah gak punya apa-apa sampai dia keluar. Ya kita udah tahu lah. Itu pasti jadi milik keluarga kan. Intinya dia personally dia gak punya apa-apa. Dalam keadaan sesusah itu, akhirnya dia minta sama teman-teman relawan, dikirimin 1 juta, 2 juta. Katanya tunggu sampai nanti ada pinjaman, kita dari hotel to hotel. Bayangin, itu kejadian itu, Desember tuh. Dari Desember, 1 Desember, kita dari hotel to hotel. Ketemu orang-orang biasa aja, dan aku masih harus bekerja dengan normal, padahal gak punya uang sama sekali. Bayangin. Dalam kondisi kayak gitu, anaknya masih teleponin, Papa di mana? Papa sama lonte itu ya. Jadi udah oh my god, I'm so fucking done gitu kan. Maksudnya ini kok gak kelar-kelar, kok gue terus gitu kan. Nah makanya tuh aku videoin. Ada banyak yang dulu-dulu aku gak usah cerita. Itu verbal dan non-verbal. Kekerasan yang mereka lakuin. Terlebih penyekapan di bandara, dipukul mobilnya waktu pergi ke rumah orang tua, udah banyak banget. Intrik-intrik politik, pokoknya jangan sampai orang ngelihat ada Stevi Burase pulang bersama bapak yang mengurus bapak selama ini, Stevi Burase. Tapi sekarang kondisinya gimana nih? Nah, kondisinya sekarang penasarannya ke sana kan. Jadi 3 hari setelah, 1 hari baru masuk kontrakan, alhamdulillah dapat pinjaman, 1 hari baru masuk kontrakan, besoknya bercerai. Jadi baru 1 hari tuh, ulang tahun pernikahan pula kan, yang ke-6. Aku bilang, aku butuh buku nikah. Karena buku nikah itu yang akan melindungi aku dari hukum kalau anak-anak kamu biadab ke aku. Nah kayak gitu. Gak bisa deh, ibu gak bisa gini-gini karena aku gak mau buku nikah palsu. Oh ya sudah kalau gitu lepas. Mau gak mau lepas dong. Aku pikir harus aku publish. Aku bilang, maaf ya bang, aku mau kita pisah baik-baik dan aku harus publish ini supaya tidak ada lagi fitnah yang dibikin oleh keluarga kamu. Taunya dari kita berdua gitu kan. Bikin videonya. Hanya sampai 2 hari. Nelfon ke teman-teman di rumah, kakak mau nggak diajak rujuk? Mereka bilang kan, abang tahu kakak cuma mau rujuk kalau masalah buku nikah. Kan kita emang nggak punya masalah secara personal berdua ya. Ya masalah keuangan dan segala macam kan itu sesuatu yang ya, itu normal terjadi dalam rumah tangga. Iya nanti aku urus, kasih aku waktu 3 bulan. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting abang mau ngurus, ya nggak apa-apa rujuk. Tapi benar ngurus. Katanya benar ngurus. Rujuk datang ke rumah. Aku duduk bareng, aku bilang, gini, kalau sekarang kita rujuk, aku mau
janji kamu yang dulu yang ditunaikan ketika aku mau menikah. Tapi buku nikah itu bukan syarat nikah deh. Iya, tapi buku nikah syarat aku mau dinikahi. Dan aku tidak pernah ridho dalam satu helai napas aku pun selama aku di Presiden tidak ada buku nikah itu. Aku bilang gitu sama dia. Dan itu akan menjadi musibah buat kamu. Gitu kan. Dan aku mau kamu kasih tahu ke anak-anak kamu. Ke istri kamu, ke keluarga kamu. Kalau kamu rujuk sama saya dan kamu gak bisa lepas dari saya. Iya dong. Terus jangan aku terus gitu kan. Ya. Akhirnya dia WhatsApp tuh anak-anaknya, WhatsApp keluarganya. Lagi-lagi dicaci maki tuh. Gitu kan segala macem. Bagi aku gak peduli lah sama yang mereka lakuin. Yang penting bagi aku adalah suami aku ini udah sanggup gak bersikap sebagai laki-laki yang berpoligami dalam Islam. Kan? Dan aku bilang, kalau kamu lagi sama beliau, Ibu Suri, aku gak suka ya, kamu hilang kabar. Kamu harus ngomong, Dek, aku lagi sama ibu ya, gak apa-apa. Dan kalau ada yang urgent, aku telepon kamu, kamu harus angkat. Dia harus tahu bahwa aku istri kamu. Sama seperti aku bisa menerima bahwa dia istri kamu. Harus dong. Kalau kamu gak sanggup, pergi. Masih tetap loh saya. Iya Dek, pelan-pelan. Gak bisa pelan-pelan, udah harus. Ya Alhamdulillah, tadi terjadi gitu. Video call ada dan dia ngangkat. Ya aku pikir oh berarti ada progres ya. Aku cuma pengen berpoligami yang benar. Atau nothing aja udah gitu aja kan. Karena tidak ada dosa dengan itu sebenarnya. Tapi caranya harus benar.